Pemirsa, penilaian administrasi Kelurahan Siaga di Kota Kediri baru kali pertama ini dilakukan. Hal tersebut berdasarkan peningkatan kinerja dari Dinas Kesehatan Kota Kediri dalam mengevaluasi Kelurahan Siaga di wilayahnya. Bukan tanpa alasan tentunya. Hal tersebut dilakukan sebagai motivasi Kelurahan Siaga se-Kota Kediri untuk terus menertibkan administrasinya sesuai dengan pedoman yang berlaku. Hal ini termasuk upaya mewujudkan masyarakat Kota Kediri yang sehat dan mandiri dalam perwujudan kesadaran kesehatan. Apalagi Kota Kediri baru-baru ini juga berhasil meraih penghargaan sebagai kota yang meraih gelar kota bebas buang air besar sembarangan. Kalau yang kemarin-kemarin ini belum kita lakukan penilaian karena kita masih pembinaan biasa. Nah, sekarang ini mulai kita adakan penilaian untuk mengetahui sejauh mana mereka sudah mengadakan administrasi. Jadi belum diadakan sebelumnya. Tim juri dari Dinas Kesehatan Kota Kediri menilai indikator-indikator kepada para kader Poskeskel ini. Apakah sudah dilaksanakan atau belum, termasuk hasil pelaksanaannya. Jadinya gimana? Belum jalan toh? Jalan mobile. Oh, mobile. Untuk posyandu balita mobile, untuk posyandu lansia itu stagnasi, tetapi ada kegiatan baru hubungan lansia ST. Sasarannya usia 60 sampai 70 tahun yang sakit menaun. Yang selanjutnya yang usia 70 ke atas. Jika mendengar mengenai Kelurahan Siaga, maka kita tidak terlepas dari konsep pemberdayaan masyarakat yang juga telah diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan dan pembinaan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Beberapa hal yang perlu digarisbawahi mengenai Kelurahan Siaga adalah tentang bagaimana menilai suatu desa telah berada pada kategori desa siaga aktif atau kelurahan siaga aktif atau belum. Untuk mengetahui kriteria-kriteria dan tingkatannya, maka perlu melihat indikator-indikator terkait dengan penentuan kriteria dan tingkatan tersebut. Sehingga ketika kita mengetahui indikator dan cara penilaiannya, maka kita dapat menentukan apakah desa atau kelurahan tersebut sudah menjadi desa atau kelurahan siaga aktif atau belum. Sebelum menuju ke indikator-indikator desa atau kelurahan siaga aktif, sebaiknya kita lihat dulu bahwa desa dan kelurahan siaga aktif adalah bentuk pengembangan dari desa siaga. Desa atau kelurahan siaga aktif adalah desa yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar, sekaligus memberikan pelayanan setiap hari melalui pos kesehatan desa atau kelurahan. Setelah verifikasi ini diharapkan para kader lebih giat lagi, terutama mengisi administrasinya, karena banyak kegiatan tapi tidak teradministrasi atau tidak tercatat, sehingga tidak bisa terpotret dari kegiatan itu. Jadi harapannya nanti lebih disiplin lagi dalam administrasi,
sehingga kita bisa melangkah dalam rangka pembinaan berikutnya. Untuk menentukan desa atau kelurahan sudah termasuk desa atau kelurahan siaga aktif, dapat menggunakan 8 indikator. 1. Forum masyarakat desa atau kelurahan sudah ada ataukah belum? Kemudian, adanya kader pemberdayaan masyarakat atau kader kesehatan desa atau kelurahan siaga aktif. Ketiga, kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari. Adanya fasilitas posyandu dan UKB lainnya yang aktif, adanya dukungan dana untuk kegiatan kesehatan di desa atau kelurahan yang bersumber dari pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Berikutnya harus ada peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, dan diperkuat dengan peraturan kepala desa atau peraturan bupati, wali kota, dan peraturan kelurahan. Dan terakhir adalah pembinaan PHBS di rumah tangga. Kita ketahui bersama bahwa kelurahan siaga aktif merupakan salah satu indikator dalam menilai kesuksesan pembangunan kesehatan yang masih berlaku hingga saat ini. Jadi, bagi Anda petugas kesehatan yang terkait dengan desa atau kelurahan siaga aktif, harus benar-benar mengetahui tentang indikator tersebut. Tentunya dengan pembinaan dari Puskesmas yang diarahkan oleh Dinas Kesehatan Kota Kediri. Penilaian ini, harapan dari saya selaku kader itu bisa secara rutin ada pembinaan baik dari Campurrejo ataupun dari Dinas Kesehatan Kota Kediri. Bisa kan kita pengen juga didatangin ke kelurahan masing-masing untuk pembinaan itu. Jadi kita tahu apa kekurangan kita, sehingga kita kan juga bisa berkembang lebih baik, seperti itu harapannya. Pemerintah Kota Kediri memiliki tanggung jawab yang harus dipenuhi untuk mewujudkan masyarakat Kota Kediri sehat, mulai dari perencanaan kelurahan siaga, penyelenggaraan, pembinaan, dan mengawasi penyelenggaraannya apakah program yang dibuat sudah merata dan terjangkau masyarakat keseluruhan. Pemerintah mendorong peran aktif Poskeskel untuk melakukan upaya kesehatan termasuk tertib administrasi. Dari hasil penilaian administrasi kelurahan siaga di wilayah binaan 2 puskesmas, yakni Puskesmas Perican dan Puskesmas Campurrejo Kota Kediri, diperoleh bahwa belum semua indikator tersebut dipenuhi. Namun, bukan berarti kelurahan tersebut dikatakan gagal sebagai kelurahan siaga. Hanya saja para kader pos kesehatan kelurahan diharuskan untuk melengkapi administrasi kegiatan yang dilaksanakan. Insya Allah yang namanya
namanya kita kader, walaupun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ada evaluasi. Insya Allah nanti setelah evaluasi kita meningkatkan lagi kinerja kita untuk memperbaiki. Pastinya memang ada kekurangan-kekurangan. Diharapkan melalui kegiatan penilaian administrasi Kelurahan Siaga Kota Kediri tahun 2020 ini dapat membentuk para kader Poskeskel yang tertib administrasi sesuai dengan pedoman yang berlaku, sehingga program pemberdayaan kesehatan masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Demikian pemirsa penilaian administrasi Kelurahan Siaga yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Kediri. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya agar para kader Poskeskel dapat melakukan upaya tertib administrasi pada semua acara yang berbasis pemberdayaan kesehatan masyarakat. Akhirnya saya Maifeni Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam JTV.